Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada sebuah video, yaitu penyampaian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya, memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Habib Hanif, di mana Habib Hanif menyampaikan bahwa nasab dari kaum habaib itu sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi beda dengan Kiai Haji Nur Ihya yang telah memberikan tanggapan dan membuka kitab-kitab yang telah disampaikan oleh beliau, bahwasanya kaum habaib itu tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Saudariku semuanya yang berbahagia, kami ucapkan selamat memperingati hari kelahiran baginda Nabi yang ke-1499 kali jika memperingati ya. Kalau ada pro dan kontra tentang hukumnya memperingati maulid Nabi kita, ya wajar saja, nggak perlu diperuncing perbedaannya, karena itu sebuah keniscayaan dan kewajaran. Tidak semua umat Islam itu harus sama pemikirannya, pemahamannya, amaliyahnya. Yang penting bukan amaliyah ubudiyah yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang telah kita ketahui bersama. Misalkan mau merayakan maulid Nabi, ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting jangan mengkafirkan sesama saudara. Dan jika memperingati maulid Nabi juga cukup khidmat sederhana saja, tidak perlu berlebihan sehingga memubazirkan. Intinya kita harus mampu menerima perbedaan yang ada, asalkan perbedaan itu tidak menyangkut hubungan ya antar sesama pemahaman penting maklum bidururi dalam agama. Tapi kalau masalah khilafiyah, furu'iyah, itu biasa-biasa saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, sesuai dengan tema yang kita sampaikan tadi siang, bahwa kita akan membuka kitab yang menjadi pegangan utama, rujukan referensi pertama dan utama dari kawan-kawan kita yang ada di Robitoh Alawiyah sana, yakni kitab Syamsul Dhohirah. Kitab Syamsul Dhohirah. Kitab Syamsul Dhohirah itu dianggap oleh kalangan Ba'alawi sebagai kitab sakti nan suci, karena berisi silsilah leluhur mereka yang diyakini terisbat secara hakiki dan asli, nyambung dengan Nabi, tidak bisa diingkari lagi. Padahal kitab Syamsul Dhohirah itu umurnya baru sekitar 1 abad seperempat alias 125 tahun, karena pengarangnya adalah Habib Abdurrahman Al-Masyhur, seorang mufti Hadramaut. Pun Hadramautnya versi lingkup internal mereka saja, jadi tidak semua itu enggak itu. Jadi intinya para Habib Ba'alawi itu terlalu percaya diri, saking percaya dirinya itu mengalahkan selain golongan klan dan kabilah mereka, sampai saking percaya dirinya mengaku paling sahih nasabnya, terjaga nasabnya, mengatakan bahwa nasab dari Hasani itu kocar kacir, ya.
nggak tertata dengan rapi. Tapi kalau nasab Ba'alawi itu nasab yang terjaga sejak dulu sampai kini. Itu menurut mereka. Bahkan yang paling intens ya, menyampaikan tentang fadilah dzurriyyah Rasulullah itu ya dari kalangan mereka sendiri. Tapi anehnya tidak dicatat ya tokoh-tokoh mereka oleh ulama-ulama Yaman sendiri. Sejak abad atau tahun di mana leluhur mereka kaum Ba'alawi itu hidup di masanya. Seperti Syekh Bahauddin Al-Janati, tidak satu pun mencatat tokoh dari klan Ba'alawi. Padahal klan Ba'alawi pada tahun 700 Hijriyah itu sudah banyak menyebar di Yaman keseluruhan, baik Aden ya, Husaisah, Bet Jubair, Tarim dan sekitarnya. Tetapi Syekh Bahauddin Al-Janati tidak mencatat, menulisnya satu pun. Diteruskan lagi oleh seorang ahli sejarah handal dari kalangan Bani Al-Ahdal yang bernama Badruddin Abi Abdillah Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal. Hidup pada abad ke-9 awal, yakni tahun 855 Hijriah wafatnya. Lebih duluan Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal daripada Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan beliau Al-Ahdal ini adalah mu'arrikh eksternal Ba'alawi. Walaupun leluhurnya pernah hijrah bersama leluhurnya Ba'alawi, tetapi tidak satu pun mencatat tokoh-tokoh Ba'alawi dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Nggak ada satupun. Toh ada catatan marga Ba'alawi, tapi bukan Ba'alawi yang versi Ba'alawi sekarang ini. Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, seluruh sadah-sadah atau sayyid-sayyid, syarif-syarif, ulama-ulama penting, tokoh fikih, tokoh tasawuf ya, yang memiliki karomah pun tercatat semua di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, tetapi tidak mencatat Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, Al-Imam Ali bin Alwi Kholiq Kisam, Al-Imam Muhammad Syekh Mirbad. Padahal ini sudah harusnya kaum Ba'alawi itu sudah ada semua, terkenal 855 Hijriah. Ini sekelas Habib Abdurrahman As-Sakaf. Ini sangat-sangat patut kita curigai bersama bahwa propaganda yang dilakukan oleh Ba'alawi sejak dulu kala sampai sekarang ini selalu masif dilakukannya. Terus dan sekarang ini setelah pertemuan di RA, Dek Hanif, Dek Ramli, Dek Wafi akan meluncing sebuah buku yang mengatakan, mengisbat, mengesahkan nasab Ba'alawi. Bohong. Itu namanya gerombolan pembohong, pendusta. Pendusta. Buktinya mana? Saya buktikan sekarang juga. Tidak hanya kitab Syamsuz Zuhirah saja yang berdusta. Jadi kalau ada yang menjadikan kitab Syamsuz Zuhirah ini sebagai rujukan utama dan pertama dalam meneliti silsilahnya Habib Ba'alawi yang ada, maka 100% kecewa. Kecewanya di mana? Ya karena pengarangnya sendiri tidak jujur. 125 tahun yang lalu, kitab-kitab nasab dan sejarah itu tidak
mungkin bisa diakses oleh ulama-ulama Nusantara. Apalagi Indonesia belum merdeka. Ya sulit sekali mendapatkannya. Kitab-kitab kecil saja ya kertas pada waktu itu mahal harganya. Jadi sangat langka bisa mendapatkan, apalagi mendapatkan manuskripnya. Berarti jika mereka tidak jujur ya, menulis semau mereka, maka kita mau apa? Bisa apa? Tidak bisa memprotesnya karena kita tidak memiliki data. Kita tidak memiliki bantahan, ya, bahan untuk membantah mereka. Mohon maaf ini, kru saya ini ngantuk bukan main. Kalau ngaji ngantuk itu saya kurang konsentrasi. Mengaji kok ngantuk ya, mungkin ini swarga atau gimana ya. Lawang yang sana itu di mana-mana di seluruh dunia itu konsentrasi ya. Mendengar melihat kita, malah yang di sini malah ngantuk semua, itu gimana? mohon maaf, buka rahasia. Ya karena saya itu kalau ngaji di depan kawan-kawan yang ngantuk itu terganggu. Ngop. Ya itulah namanya suasana surga, seperti itu. Saking enaknya itu sampai ngantuk itu. Mohon maaf nih para pemirsa dan pendengar semua. Apalagi alasan utama dari Dik Hanif, Dik Ramli, Dik Wafi itu surah wal istifadhah. Ya, itu sangat berdusta. Surah wal istifadhah itu jika tidak ada data yang menggugatnya, itu namanya surah wal istifadhah. Surah wal istifadhah itu fituliz zaman. Sudah pernah kami tanyakan, kalau memang benar leluhur Alawi itu nasabnya surah wal istifadhah, saya tanya Imam Ahmad Al-Muhajir atau Al-Aba An-Nafat menurut mereka, padahal beda loh ya, tapi menurut mereka sama, itu lahirnya tahun berapa? Imam Al-Muhajir karya Muhammad Dia Syihab yang menyalin kitab Syamsul Dhairah ini. Syamsul Dhairah ini lebih duluan Al-Imam Al-Muhajir. Ini 255 lembar. Ini tahun 1984, ini tahun 1980. Menyebutkan bahwa menurut Musnad Ahmad bin Isa, lahirnya Imam Ahmad Al-Aba itu tahun 241 Hijriah. 241 Hijriah. Lah, menurut Al-Imam Al-Muhajir karya Muhammad Dia Syihab dan Abdullah bin Nuh itu tahun 273 Hijriah. Ada lagi yang menyebutkan tahun 260 Hijriah. Ada lagi malah justru menurut Salim bin Jindan yang memiliki sejarah penyakit Malikhulia itu ya, itu 279 Hijriah. Terus yang asli justru malah 210 Hijriah. Nah, inikah yang namanya surah wal istifadhah? Nggak bisa. Surah wal istifadhah itu tetap terus sepanjang zaman. Menurut Imam Ar-Ruyani. Menurut Imam Ar-Ruyani, alam hadis Syafi'i, alam hadis Syafi'i. Jadi alasan surah wal istifadhah itu terbantahkan dengan adanya fakta, ya, yang menggugatnya. Sama seperti ketika surah wal istifadhahnya Yesus itu Tuhan, terbantahkan oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa itu hanya Nabi dan utusan Allah Ta'ala. Ketika konsili gereja-gereja sedunia mengatakan bahwa bumi itu datar, pusat tata surya itu adalah bumi, bukan matahari, ya. Surah wal istifadhah itu. Tetapi akhirnya ditentang oleh Galileo Galilei dari Italia itu. Begitu juga ketika selama 100 tahun nasab Alawi itu diyakini benar-benar sebagai sah dzurriyyah Nabi, lalu digugat bersama oleh Kiai Jumaidi Usman dan kawan-kawan, maka sudah tidak surah wal istifadhah lagi, karena kita telah mampu memperlihatkan data yang lebih kuat, sehingga
teori syura wal istifadhah itu otomatis gugur, tidak bisa dipertahankan lagi. Contoh Imam Al-Muhajir, lahirnya tahun berapa? Ya. Wafatnya kompak 345. Karena memang disepakati bersama oleh sejarawan internal mereka supaya kompak, ya, satu kata. Nah, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, seorang mufti Hadramaut yang mengarang kitab Syamsul Dhahirah ini, jelas setelah Syamsul Dhahirah ini diringkas oleh kitab Khidmatul Asyirah. Ini salah, ini juga salah. Dek Hanif ngarang buku, nulis makalah, disalin oleh Dek Rumel Abbas salah, disalin oleh Dek Wafi ya salah. Salah bin, salah bin, salah bin, bin, salah bin, bin, dan seterusnya akan salah. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Buya Qurtubi Jailani. Itu kasusnya hampir sama seperti kitab Al-Imam Al-Muhajir. Kitab Al-Imam Al-Muhajir ini dikarang oleh Muhammad Dia Syihab, Habib dari Markaz Syihab, dari Palembang. Tapi menggandeng seorang tokoh lokal Nusantara yang bernama Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh ini dari Cianjur. Salam Cianjur, gitu. Kemarin sudah menghancurkan makam-makam palsu. Ya. Dari Cianjur. Abdullah bin Nuh ini marganya dibelokkan juga, beliau keturunan Syarif Hidayatullah, tetapi di klaim menuju ke Imam Ahmad Al-Muhajir. Ada Ubaidillahnya juga, Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Sama kasusnya seperti kitab Ar-Raudul Jali. Kitab Al-Imam Al-Muhajir ini ada dua dalam satu kitab, ya. Pengarangnya ada dua. Yang pertama Muhammad Dia Syihab dan yang kedua Abdullah bin Nuh. Kalau Muhammad Dia Syihab ini yang menyalin kitab Syamsul Dhahirah, yang menulis di footnote atau catatan kakinya, sehingga Syamsul Dhahirah ini bisa lebih besar dari aslinya, 2 juz ini. Nah, Abdullah bin Nuh ini orang asli Nusantara. Sama seperti ketika Kang Nas Muhammad Rizik Syihab merekrut seorang ulama Banten yang bernama Buya Qurtubi Jailani itu. Kasusnya hampir sama. Sering saya sampaikan bahwa ketika kitab itu dikarang oleh Ba'alawi, baik itu kitab sejarah ataupun kitab nasab, itu pasti bermasalah. Atau kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh Ba'alawi, itu juga bermasalah. Atau kitab eksternal Ba'alawi tapi ada hubungan kekerabatan, pertemanan, ya, ataupun perguruan, nah, maka itu juga bermasalah. Buktinya mana? Banyak, telah kita teliti bersama. Di antaranya adalah kepalsuan kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Nah, ini sama Dek Wafi, Dek Hanif Al-Atas, dijadikan tetap sebagai rujukan atau referensi. Padahal ini kitab palsu. Palsunya di mana? Sudah sering saya sampaikan. Kita patut mencurigai, ya, tetapi masih diabaikan. Katanya, wah ini ada manuskripnya. Lah, ini manuskrip tulisannya Habib Ali bin Thohir Al-Khaddad juga bisa. Karena saya cari kemana-mana kitab Ar-Raudul Jali ini tidak ada manuskripnya. Di Mesir itu nggak ada. Berarti kemungkinan ini adalah kitab nasab bodong yang disandarkan kepada seorang yang hebat, yakni Said Murtadha Az-Zabidi. Kenapa kok saya mengatakan ini kitab palsu? Saya sudah meneliti berkali-kali. Pertama kali saya belum berani, ya, menyampaikan kepalsuan kitab ini. Tetapi setelah saya teliti berkali-kali, ternyata saya tidak percaya. Said Murtadha Az-Zabidi demikian lalai seperti ini, nggak percaya saya. Karena apa? Ada 1 sampai 7 kesalahan fatal yang tidak sesuai dengan kitab-kitab nasab dan sejarah sebelumnya. Dan jika ini diyakini, maka akan menjadi presiden buruk, ya, dalam hal ilmu nasab dan sejarah.
pada abad-abad berikutnya. Ini sangat-sangat kita sayangkan gitu loh. Nah, ini yang berhubungan dengan apa yang nanti akan kami sampaikan, yaitu tentang sirah, sejarah, tarikh wafatnya Imam Ali Kholek Kisam. Yang paling fatal itu ketika katanya Sayyid Murtadho Az-Zabidi bahwa Ali Kholek Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alawi itu wafatnya tahun 507 Hijriah. Wa hadza kana imaman minal a'immah lahu karamatun katsiratun tuhka anhu tuwfiya bitarim sanah 500. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah video yang bisa kita lihat bersama-sama, yaitu penyampaian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya, di mana putusnya nasab kaum Ba'lawi yang tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun di dalam video ini kami tidak menganjurkan kepada teman-teman semuanya bahwasanya dengan adanya perbedaan masalah nasab ini, jangan sampai kita sebagai umat terpecah belah. Namun dengan adanya perbedaan ini, jadikan suatu perbedaan ini menjadikan kita lebih sadar dan lebih dewasa lagi untuk berpikir agar kita tetap utuh menjaga ukhuwah Islamnya ini. Dan kita harus belajar mengkaji dan mengikuti terus alur perdebatan masalah nasab ini. Dan semoga menjadikan ilmu tambahan buat kita semuanya, yang mana kita tidak mengetahui, akhirnya kita mengetahui. Tentunya kita harus tetap menjaga etika, menjaga akhlak untuk saling menghargai kepada siapapun. Berbeda pendapat boleh, namun jangan sampai kita terpecah belah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Salam NKRI. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.